Ini adalah cerita tentang pemuda pengembala dan sapi ajaibnya hingga temukan harta karun di tengah hutan. Di kaki bukit yang hijau dan lembab, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu, berusia sekitar 17 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap karena sering terkena terik matahari, dan matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Sejak kecil, Bayu hidup bersama ibunya di sebuah gubuk sederhana yang nyaris roboh di tepi desa. Ayahnya telah lama meninggal ketika Bayu masih kecil, meninggalkannya bersama ibu yang bekerja keras sebagai penenun kain. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan sinarnya, Bayu sudah bangun. Tugasnya sederhana, namun berat, menggembalakan sapi-sapi milik desa yang tak bisa digembalakan oleh para tetua karena medan yang curam dan hutan lebat di sekitarnya. Bayu mengenal tiap jalan setapak, tiap pohon besar, dan tiap sungai kecil. Ia seakan memiliki peta alam di dalam kepalanya. Suatu pagi yang dingin, Bayu membawa sapinya, Susu, seekor sapi yang berbeda dari sapi biasa. Susu bukan sapi sembarangan. Tubuhnya berwarna putih cemerlang, tanduknya melengkung seperti bulan sabit, dan matanya bersinar lembut seakan penuh rahasia. Orang-orang desa sering menatapnya dengan takjub, tapi juga takut karena banyak cerita lama tentang sapi ajaib yang muncul hanya dalam legenda. Bayu dan Susu memulai perjalanan seperti biasa, menuruni bukit ke lembah di mana rumput paling hijau tumbuh. Tapi hari itu berbeda. Susu, yang biasanya tenang, tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepala, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan Bayu. "Tenang, Susu, ada apa?" tanya Bayu sambil mengelus leher sapi itu. Susu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah hutan lebat di ujung lembah. Daun-daun bergoyang meski angin tak bertiup. Dengan langkah hati-hati, Bayu mengikuti Susu masuk ke hutan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin terasa aura aneh di sekeliling. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti menara alami, akar-akar menjalar seperti ular yang siap menelan kaki yang lengah. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik. Bayu menahan napas. Seekor rubah merah muncul dari semak, menatap mereka seolah ingin memberi peringatan. Susu menunduk, dan Bayu mengikuti arah tatapan rubah itu. Di sebuah celah pepohonan, tampak sebuah gua tersembunyi, tertutup semak dan akar. Biasanya Bayu tahu semua jalan, tapi gua ini seakan baru muncul. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Bayu menenangkan diri. Kalau ada harta atau rahasia di dalam, mungkin ini saatnya aku menemukannya, gumamnya. Susu menggeram pelan, seakan memberi dukungan. Dengan hati-hati, Bayu melangkah masuk ke gua, disusul Susu yang bergerak anggun meski tubuhnya besar. Di dalam gua, cahaya matahari menembus celah-celah batu, menciptakan garis-garis emas yang menari di lantai. Bau tanah basah dan lumut memenuhi hidung Bayu. Di dinding gua, terdapat lukisan-lukisan kuno, menggambarkan manusia, sapi, dan harta yang berkilauan. Bayu menyentuh salah satu lukisan, dan tiba-tiba Susu mengeluarkan suara lembut. "Bayu, percayalah padaku. Kita akan menemukan sesuatu yang besar." Suara itu terdengar di telinga Bayu, tapi anehnya, hanya ia yang mendengar. Bayu terkejut. Ia selalu tahu Susu spesial, tapi berbicara? Itu tak pernah terpikirkan sebelumnya. Gua semakin dalam. Bayu melihat aliran air kecil mengalir di celah batu. Ia mengikuti aliran itu, berharap menemukan sesuatu. Semakin jauh, cahaya matahari semakin redup, digantikan oleh cahaya aneh yang memancar dari kristal-kristal di dinding gua. Bayu menatap dengan kagum. Kristal itu memantulkan warna biru, hijau, dan emas, seperti menari di udara.
Di ujung gua, mereka menemukan sebuah pintu batu besar tertutup ukiran misterius. Bayu mencoba mendorong, tapi terlalu berat. Susu mendekat, dan dengan tenaga yang luar biasa, mendorong pintu itu sedikit demi sedikit hingga terbuka. Di baliknya, tampak sebuah ruang rahasia, penuh dengan peti-peti tua, permata, dan benda-benda berkilau. Bayu tercengang. "Ini harta karun," bisiknya. Susu menoleh dan menatap Bayu, matanya bersinar seperti bintang. Bayu menyadari ini bukan sekadar harta. Gua ini seakan menunggu orang yang pantas, dan Susulah yang membimbingnya ke sini. Di tengah ruangan, ada meja batu dengan gulungan kertas tua. Bayu membukanya, membaca peta yang menggambarkan hutan, sungai, bukit, dan tanda-tanda rahasia lain. Peta itu menuntun ke lokasi yang lebih dalam, tempat harta karun yang sebenarnya tersembunyi. Bayu tersenyum. Petualangan baru dimulai. Ia tahu, menemukan gua ini hanyalah awal. Bersama Susu, sapi ajaibnya, ia siap menghadapi misteri hutan, jebakan, dan rahasia yang mungkin belum pernah dilihat manusia selama berabad-abad. Hatinya berdebar. "Susu, kita harus berani. Petualangan kita baru dimulai," katanya. Susu mengangguk pelan, seakan mengerti. Mereka keluar dari gua, membawa peta dan hati penuh semangat. Matahari sore mulai turun, menebarkan cahaya oranye ke seluruh hutan. Bayu melihat pepohonan, sungai, dan jalan setapak dengan pandangan baru. Dunia yang biasa baginya kini penuh rahasia dan kemungkinan. Ia tahu, keajaiban sedang menunggunya, dan dengan Susu di sisinya, tak ada yang mustahil. Di perjalanan pulang, Bayu tersenyum sendiri. Desa, ibu, dan kehidupan sederhana menunggu. Tapi hatinya kini terikat pada hutan, gua rahasia, dan sapi ajaib yang tak hanya menjadi hewan penggembala, tapi teman, pelindung, dan penuntun menuju harta karun yang legendaris. Pagi itu, kabut masih menggantung di lembah. Bayu dan Susu sudah siap meninggalkan desa, membawa peta tua yang mereka temukan di gua rahasia. Bayu menggulung peta dengan hati-hati, lalu mengikatnya di punggungnya dengan tali kulit. Susu mengibaskan ekornya, seakan menegaskan bahwa mereka akan melangkah jauh, lebih jauh dari perjalanan biasa menggembala sapi. Bayu menoleh ke arah desa. Rumah-rumah sederhana, ladang hijau, dan ibu yang tersenyum lemah tampak begitu damai. Ia menahan rasa rindu, tapi hatinya sudah dipenuhi semangat petualangan. "Ibu, jangan khawatir. Aku akan kembali dengan cerita dan mungkin keberuntungan," bisiknya. Susu mengangguk, seolah ikut menyemangatinya. Langkah pertama mereka menuju hutan yang dikenal oleh semua orang desa sebagai hutan sunyi, tempat di mana pepohonan tua menjulang, akar-akarnya seperti jaring raksasa, dan suara alam terdengar lebih hidup daripada di desa manapun. Bayu menatap peta. Garis-garis kuno dan simbol-simbol aneh membimbing mereka ke sebuah lokasi yang disebut Lembah Angin, sebuah tempat yang konon dihuni makhluk-makhluk mistis menurut legenda desa. Setiap langkah membawa Bayu dan Susu semakin jauh dari kenyamanan. Burung-burung hutan berkicau riang, tapi suara-suara lain membuat Bayu waspada. Ranting patah, gemerisik di semak, bahkan dengungan lebah yang terdengar lebih banyak dari biasanya. Susu berhenti beberapa kali, menatap ke sekeliling dengan mata bersinar, memberi isyarat bahwa ada sesuatu di dekat mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sungai berliku yang tidak tercatat di peta biasa. Airnya jernih, namun arusnya deras. Bayu mengerutkan dahi. Ia tahu harus menyeberangi sungai ini untuk mengikuti rute di peta.
Ia mencoba mencari batang pohon tumbang sebagai jembatan alami, tapi sebagian besar hanyut terbawa arus. Susu mendekat, menundukkan kepalanya, lalu menginjak batu-batu besar di tepi sungai. Bayu mengikuti jejaknya, hati-hati menyeimbangkan langkah. Ketika hampir sampai di tengah sungai, arus mendadak deras, mengguncang batu tempat Bayu berpijak. Bayu tersentak, hampir jatuh. Susu dengan sigap menurunkan kepalanya, mendorong Bayu dengan tanduknya, hingga pemuda itu berhasil mencapai tepi lain. "Terima kasih, Susu, kau memang ajaib," Bayu menghela napas. Ia semakin yakin bahwa sapi ini bukan hanya teman, tapi penolong yang akan menuntun ke tujuan besar. Mereka melanjutkan perjalanan. Hutan semakin rimbun, cahaya matahari tersaring oleh dedaunan tebal, menciptakan bayangan menari di tanah. Bayu mengamati peta, mencoba memahami simbol-simbol aneh, beberapa tanda seperti lingkaran bertumpuk, garis zigzag, dan bentuk menyerupai mata. Bayu menyadari ini bukan peta biasa. Ini seperti peta teka-teki yang menguji kecerdikan dan keberanian siapapun yang mencoba menemukannya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Bayu menengok ke atas. Sebuah pohon tua tumbang menutupi jalan setapak. Batu besar terguling di sisi lereng. Bayu tahu mereka harus mencari jalan lain, tapi hutan tampak semakin padat. Ia membuka peta, mencari simbol yang sesuai, dan melihat tanda mata yang menurut legenda menunjukkan jalan rahasia melalui rimbunan. Dengan hati-hati, Bayu dan Susu mengikuti jalan sempit itu. Semak berduri mencakar kulit Bayu, tetapi Susu dengan lembut menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka tiba di salah satu situs paling menakjubkan di hutan itu. Sebuah padang bunga liar, penuh warna, dan di tengahnya terdapat air terjun mini dengan kolam biru jernih. Bayu berhenti sejenak, mengagumi keindahan alam. Ia mencatat di peta, tempat ini mungkin salah satu tanda peta. Ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Susu menunduk ke kolam, lalu dengan gemulai, menggerakkan kaki ke sebuah batu besar yang tampak berbeda warnanya. Bayu menatap, dan melihat batu itu bergeser, membuka celah kecil di bawahnya. Di dalam celah, terdapat peti kayu kecil berukir, penuh dengan kain emas tua, manik-manik berkilau, dan gulungan kertas. Bayu membuka gulungan itu dan membaca dengan seksama. Ternyata, gulungan itu berisi petunjuk tentang rute selanjutnya, sekaligus peringatan, hanya yang berhati tulus dan berani yang bisa menemukan harta yang lebih besar. Bayu tersenyum. Semua ini terasa seperti permainan raksasa, di mana hutan menjadi papan catur dan Susu adalah pemain paling cerdik yang menuntunnya. Ia tahu, rintangan pertama telah mereka lewati, sungai deras, pohon tumbang, dan jalan tersembunyi, tapi tantangan yang sesungguhnya baru dimulai. Mereka beristirahat di padang bunga itu. Bayu menulis di buku catatan yang selalu dibawanya, Susu bukan hanya sapi biasa. Dia pelindung, teman, dan penunjuk jalan. Peta ini bukan sekadar peta, tapi kunci untuk menemukan harta sejati. Susu mengibaskan ekor, seakan mengangguk setuju. Menjelang sore, Bayu dan Susu melanjutkan perjalanan. Hutan semakin gelap, dan suara binatang malam mulai terdengar, katak, burung hantu, bahkan dengusan hewan yang tak terlihat. Bayu menyalakan lentera kecil, tapi cahaya itu hanya cukup untuk beberapa langkah. Bayu mengandalkan insting, peta, dan petunjuk dari Susu. Tiba-tiba, Bayu tersadar sesuatu. Jejak mereka diikuti bayangan lain. Seekor anjing hutan besar muncul dari semak, menatap mereka dengan mata bersinar. Bayu gemetar, tapi Susu maju, berdiri tegak,
Tanduknya memancarkan kilau lembut di cahaya lentera. Anjing itu berhenti, mengendus, lalu mendekat dengan hati-hati. Bayu sadar, bukan semua rintangan di hutan berupa bahaya, ada makhluk yang bisa membantu jika mereka tahu cara menghormatinya. Bayu dan Susu melangkah lebih dalam ke hutan sunyi. Malam sebelumnya masih membayang di kepala Bayu. Cahaya lentera bergetar di antara pepohonan yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan, serta bisikan seolah-olah hutan itu hidup. Bayu merasakan getaran aneh di udara, bukan ketakutan, tapi peringatan halus. "Tenang, Susu, kita harus tetap fokus," bisik Bayu, meski ia tahu Susu mampu merasakan lebih dari dirinya. Sapi ajaib itu melangkah pelan, kaki-kakinya menapak lembut di tanah, namun setiap gerakannya menunjukkan keyakinan dan kecerdikannya membuat Bayu merasa aman. Beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah area yang disebut hutan berbisik, tempat pepohonan tua berdiri rapat, dan suara daun yang digerakkan angin terdengar seperti bisikan. Bayu membuka peta, memperhatikan simbol lingkaran bertumpuk. Simbol itu menunjukkan adanya jebakan alami yang harus mereka hindari. Langkah pertama mereka menapaki tanah yang lembek. Tiba-tiba, Bayu tersadar, beberapa permukaan tanah tampak lebih lunak daripada yang lain, seakan menutupi lubang jebakan. Ia menandai posisi itu dengan ranting kecil. Susu mengamati dengan mata bersinar, lalu menapak di jalur yang aman, menuntun Bayu melewati jebakan itu. Bayu tersenyum lega, menyadari Susu bukan hanya penunjuk jalan, tapi pelindung sejati. Setelah beberapa rintangan, mereka mendengar suara gemerisik di atas kepala. Bayu menengok, dan seekor kera hitam dengan mata cemerlang melompat dari dahan ke dahan. Kera itu tidak tampak agresif, tapi jelas mengawasi mereka. Bayu mengingat cerita desa tentang makhluk hutan yang bijak, mereka disebut penjaga hutan. Penjaga ini kadang menguji orang yang masuk hutan untuk melihat apakah mereka layak menemukan rahasia hutan. Bayu menarik napas, lalu berbicara pelan, "Kami datang untuk menemukan kebenaran, bukan untuk mencuri harta. Kami hanya mengikuti petunjuk peta." Kera itu berhenti, menatap dengan mata tajam, kemudian melompat ke tanah, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Bayu menahan napas. Susu menggeram lembut, seakan memberi isyarat, "Jangan takut, ikuti intuisi." Tiba-tiba, kera itu berlari ke arah semak, lalu berhenti, mengisyaratkan mereka mengikuti jalur tersembunyi. Bayu menatap Susu. Sapi itu mengangguk, lalu mereka bergerak mengikuti jejak kera tersebut. Jalur itu semakin sempit, pepohonan menekuk rendah, akar menjalar, dan daun menutupi tanah seperti karpet alami. Setelah berjalan beberapa ratus meter, mereka tiba di sebuah lembah kecil yang dipenuhi kabut tipis. Di tengah lembah, terdapat danau kecil berair jernih, dan di dasar danau tampak kilauan emas samar. Bayu menyadari ini bukan koin atau permata biasa, tapi mungkin petunjuk penting untuk harta karun utama. Ia ingin segera mengambilnya, tapi Susu menghentikannya dengan menempelkan tubuhnya di depan Bayu. Susu menatap Bayu dengan serius. "Ada sesuatu di air itu, jangan terburu-buru," seolah memberi peringatan. Bayu menuruti, memperhatikan lebih teliti. Ia melihat ikan-ikan kecil berwarna emas menyusun pola aneh di permukaan air, membentuk simbol yang mirip dengan simbol di peta mereka. Ternyata, untuk mengambil harta, mereka harus memecahkan teka-teki alami, bukan hanya mengambil secara langsung. Bayu memutar otak. Ia menyadari bahwa simbol itu menunjukkan arah batu-batu tertentu di tepi danau. Ia mengikuti pola itu, menepuk batu satu persatu, hingga terdengar bunyi klik dari dasar danau.
Perlahan, permukaan air beriak dan sebuah peti kayu muncul mengambang. Bayu tersenyum lega. Ini bukti bahwa hutan memang dijaga oleh makhluk-makhluk bijak, dan hanya mereka yang sabar dan cermat bisa memperoleh rahasianya. Mereka membuka peti, menemukan manik-manik berkilau, peta tambahan, dan sebuah kotak kecil yang diukir simbol sapi. Bayu membuka kotak itu, menemukan kunci perunggu dan gulungan kertas lain. Gulungan itu berisi petunjuk rute selanjutnya, jalan ke Gunung Berkabut, tempat harta karun terbesar tersembunyi. Bayu menghela napas panjang. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat, tapi juga lebih berbahaya. Susu menunduk, seakan merasakan energi di sekeliling, dan Bayu tahu sapi ajaib itu bisa mendeteksi bahaya yang belum tampak. Bayu memeluk leher Susu sebentar, berbisik, "Kau luar biasa, teman. Tanpa dirimu, aku mungkin sudah tersesat atau jatuh ke jebakan." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari balik pepohonan. Bayu menegangkan tubuh. Dari balik semak muncul kelompok serigala hutan, mata mereka bersinar di gelap, terlihat lapar dan waspada. Bayu merasa jantungnya hampir meloncat. Ia memegangi tongkat kayu, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Susu maju, berdiri tegap, tanduknya memancarkan cahaya lembut. Serigala-serigala itu berhenti sejenak, menatap sapi ajaib itu, lalu salah satu di antaranya menggeram pendek, mundur, dan seluruh kelompok menghilang kembali ke kegelapan hutan. Bayu terkejut, menyadari Susu bukan hanya penuntun, tapi pelindung yang mampu menaklukkan bahkan makhluk buas. Malam mulai turun. Kabut menebal, dan Bayu memutuskan untuk mendirikan tenda sederhana di tepi lembah. Ia menyalakan api kecil, sementara Susu berbaring di dekatnya, mata bersinar lembut di cahaya api. Bayu menulis catatan harian. "Hari ini aku belajar bahwa hutan bukan sekadar rintangan. Ia hidup, memiliki makhluk-makhluk yang menjaga rahasia, dan sapi ini, Susu, adalah kunci untuk bertahan hidup dan menuntun ke harta sejati. Setiap teka-teki, setiap jebakan, adalah pelajaran yang harus kuikuti." Bayu menatap langit malam, bintang-bintang bersinar terang di antara celah-celah pepohonan. Ia tahu, perjalanan mereka baru sepertiga jalan, dan rintangan berikutnya, Gunung Berkabut, akan jauh lebih sulit. Namun hatinya dipenuhi keberanian, dan ia merasa tak sendiri. Dengan Susu di sisinya, petualangan mereka semakin nyata, penuh misteri, keajaiban, dan harta yang menunggu di ujung jalan. Pagi yang dingin menyelimuti lembah. Kabut tipis masih menggantung, menambah nuansa mistis hutan. Bayu membangunkan Susu. Sapi ajaib itu menggeram pelan, menatap Bayu dengan mata lembut, seolah berkata, "Hari ini akan menjadi tantangan baru." Mereka bersiap meninggalkan lembah, menatap arah utara di peta, Gunung Berkabut, tempat yang diyakini menyembunyikan harta karun terbesar. Jalur menuju gunung terkenal berbahaya. Cerita-cerita tua desa mengatakan banyak pengembara hilang di sana karena kabut tebal, jurang curam, dan hewan buas. Bayu menarik napas panjang, menepuk leher Susu. "Kita harus berani, teman. Ini adalah perjalanan kita yang terpenting." Langkah pertama membawa mereka melalui hutan yang semakin rapat. Pohon-pohon tinggi menutupi cahaya matahari, dedaunan lembab menempel di kulit Bayu. Setiap langkah harus hati-hati, karena akar menjalar dan tanah licin akibat hujan semalam. Susu memimpin dengan sigap, menandai jalur aman. Bayu menyadari, tanpa sapi ajaib ini, ia mungkin sudah tersesat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di tebing curam. Peta menunjukkan bahwa mereka harus menapaki jalur sempit di tebing itu.
Bayu menatap ke bawah, napasnya tercekat, jurang tampak dalam dan kabut menutupi pandangan hingga beberapa meter saja. Susu menunduk, lalu menggerakkan kaki dengan hati-hati, membimbing Bayu melalui jalur sempit itu. Setiap langkah terasa seperti ujian keberanian. Saat mereka hampir mencapai puncak tebing, terdengar suara gemuruh di belakang. Bayu menoleh dan melihat sebuah batu besar terlepas dari tebing, seakan jatuh tepat di jalur mereka. Ia terkejut, tapi Susu dengan cepat menggerakkan tubuhnya, menekan Bayu ke sisi batu, menghindari bahaya. Batu itu menghantam tanah di belakang mereka dengan dentuman keras. Bayu terengah-engah, menyadari bahwa alam pun menguji keberanian mereka. Setelah melewati tebing, jalur semakin menanjak. Kabut semakin tebal, hampir menutupi seluruh pandangan. Bayu membuka peta, tapi simbolnya sulit terbaca di tengah kabut. Tiba-tiba, Susu berhenti dan menatap ke arah pepohonan. Bayu menoleh, dan tampak jejak kaki besar di tanah, jejak hewan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bayu menahan napas, tapi Susu tetap tenang. Sapi ajaib itu menggerakkan kepala, menandakan jalur aman di samping jejak tersebut. Mereka mengikuti jalur itu, dan sesaat kemudian menemukan air terjun kecil yang jatuh ke lembah kabut, membentuk kolam air jernih. Air itu berkilau di kabut pagi, memantulkan sinar yang seakan menuntun mereka. Bayu menunduk, menatap peta, dan menyadari bahwa air terjun ini adalah simbol berikutnya, petunjuk untuk menemukan jalan rahasia di gunung. Bayu mulai memecahkan teka-teki alami, batu-batu di sekitar air terjun membentuk pola tertentu sesuai simbol di peta. Ia menempatkan batu kecil dari tepi kolam sesuai petunjuk, dan terdengar bunyi klik dari celah di bawah air terjun. Perlahan, air terjun bergerak, membuka jalan tersembunyi menuju gua di gunung. Bayu tersenyum lega. Susu menggeram lembut, seakan puas dengan kerja sama mereka. Namun, kabut semakin tebal saat mereka memasuki gua gunung. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar tetesan air dan napas Bayu. Di dalam gua, terdapat lukisan-lukisan kuno yang menunjukkan sapi dan manusia bekerja sama menemukan harta. Bayu tersentak, menyadari bahwa legenda tentang sapi ajaib bukanlah dongeng, Susu adalah bagian dari rahasia harta ini. Di dalam gua, mereka menghadapi rintangan baru, lantai licin dan batu besar yang harus dipindahkan untuk membuka jalur ke ruang berikutnya. Bayu bekerja keras, sementara Susu menggunakan tanduk dan kaki untuk membantu. Kombinasi kekuatan dan kecerdikan mereka membuat jalur terbuka perlahan. Bayu semakin kagum pada sapi ajaib ini, menyadari bahwa setiap rintangan di hutan atau gunung adalah uji kesabaran, keberanian, dan kerja sama. Setelah melewati gua, mereka muncul di puncak gunung berkabut. Kabut tebal menyelimuti segala arah, tapi di kejauhan tampak cahaya emas samar, memantul di antara batu-batu besar. Bayu menelan ludah, menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan harta karun. Namun jalur menuju cahaya itu dipenuhi jurang dan batu tajam, menuntut mereka tetap waspada. Bayu menatap Susu, dan berkata, "Kita hampir sampai, teman. Tapi hati-hati, ini mungkin ujian terakhir sebelum kita benar-benar menemukan harta karun." Susu menggeram pelan, seakan memberi pengingat, keberanian harus disertai kehati-hatian. Bayu melangkah maju, setiap langkah di puncak gunung penuh ketegangan. Angin dingin menghempas wajahnya, kabut menutupi pandangan, tapi hatinya tetap fokus pada cahaya emas di depan. Saat malam mulai turun, mereka memutuskan untuk beristirahat di batu besar dekat puncak. Bayu menyalakan api kecil dari kayu kering yang dibawa, sementara Susu berbaring di sampingnya. Bayu membuka peta lagi, mencatat semua yang telah mereka lalui,
dan menyadari bahwa setiap rintangan, tebing, jebakan alami, kabut, bahkan makhluk hutan telah mempersiapkan mereka untuk tantangan terakhir. Bayu menulis di buku catatan. Setiap langkah di gunung berkabut mengajarkanku kesabaran, keberanian, dan kerja sama. Sapi ini, Susu, bukan hanya teman, tapi penuntun dan pelindung. Besok, kita akan melangkah lebih dekat pada harta karun sejati yang tidak hanya emas, tapi juga misteri dan keajaiban yang belum pernah kulihat. Malam itu, Bayu dan Susu tidur di puncak gunung. Kabut menutupi pemandangan, hanya cahaya emas yang samar sebagai petunjuk jalan. Bayu tahu, hari berikutnya akan menjadi hari penentuan saat mereka menghadapi rintangan terakhir sebelum menemukan harta karun yang legendaris. Pagi itu, kabut di puncak gunung berkabut lebih tebal dari biasanya. Bayu menatap sekeliling dengan hati-hati. Cahaya emas samar dari kejauhan tampak seperti memanggil mereka, namun jalur menuju cahaya itu penuh dengan rintangan yang lebih berat daripada sebelumnya. Batu tajam yang licin, jurang sempit yang menantang, dan angin dingin yang menggigit kulit. Bayu menarik napas panjang, menepuk leher Susu. Ini hari penentuan, teman. Kita harus hati-hati dan cerdas. Susu menggeram lembut, mata bersinar penuh semangat, seakan menyetujui. Bayu menyadari bahwa sapi ajaib ini bukan hanya penuntun, tapi juga pelindung yang mampu merasakan bahaya sebelum terlihat. Langkah pertama mereka membawa mereka menyeberangi jurang sempit. Bayu menggunakan tongkat kayu untuk menyeimbangkan tubuh, sementara Susu melangkah dengan pasti, menuntun Bayu di belakangnya. Hanya beberapa inci yang memisahkan mereka dari jurang dalam, tapi dengan kecerdikan Susu, mereka berhasil menyeberang dengan selamat. Setelah melewati jurang, mereka memasuki area yang dikenal sebagai hutan kristal, di mana batu-batu besar memantulkan cahaya kabut, menciptakan ilusi visual yang membingungkan. Bayu harus mengikuti simbol di peta, tetapi cahaya yang memantul membuat arah sulit dikenali. Ia mengerutkan dahi, mencoba menafsirkan pola pantulan cahaya. Susu, dengan naluri tajamnya, menandai jalur aman. Bayu mengikuti langkah sapi itu, hati-hati melewati jebakan yang hampir membuatnya tersandung beberapa kali. Di tengah hutan kristal, terdengar suara gemuruh. Bayu menoleh, dan dari celah batu muncul seekor beruang hutan besar, matanya bersinar di kabut. Bayu menegang, tapi Susu berdiri tegap di depannya, tanduknya memancarkan cahaya lembut. Beruang itu berhenti, menatap mereka sejenak, kemudian mundur ke balik semak. Bayu tercengang. Sekali lagi, Susu menjadi pelindungnya, menghadapi bahaya yang bahkan manusia tak bisa menaklukkan. Setelah melewati beruang, mereka tiba di ruang batu besar yang diukir simbol sapi dan manusia. Di tengahnya terdapat pilar batu tinggi dengan lubang berbentuk kunci yang mereka temukan di peti danau sebelumnya. Bayu mengeluarkan kunci perunggu, menempatkannya dengan hati-hati ke dalam lubang. Dengan bunyi klik yang dalam, pilar bergeser, membuka jalan menuju ruang rahasia terakhir. Bayu menghela napas lega. Ia merasa semua rintangan ini bukan hanya fisik, tapi juga ujian kesabaran, kecerdikan, dan keberanian. Susu menggeram lembut, menandakan bahwa mereka telah melewati tahap paling kritis, tapi yang terpenting belum selesai, harta karun legendaris masih tersembunyi di dalam ruang rahasia itu. Mereka melangkah masuk, dan suasana berubah drastis. Ruang itu dipenuhi cahaya emas yang hangat, memantul dari permata dan kristal besar di dinding. Bayu hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di tengah ruangan terdapat peti harta karun raksasa, tertutup ukiran simbol sapi, manusia, dan alam. Bayu menyadari, ini bukan sekadar emas dan permata biasa, tapi harta karun yang dijaga alam dan makhluk ajaib selama berabad-abad.
Namun, sebelum bisa membuka peti, terdengar suara gemuruh dari lantai. Peti itu diapit oleh 2 patung batu raksasa yang secara misterius mulai bergerak. Bayu terkejut, tapi Susu berdiri di depannya, tanduknya bersinar lebih terang, seakan siap menghadapi bahaya. Patung-patung itu bukanlah musuh biasa. Mereka adalah penjaga harta karun, menguji siapa yang layak mengambil harta itu. Bayu mengingat semua yang ia pelajari dari peta dan simbol sebelumnya. Ia menatap Susu, dan dengan hati-hati meniru gerakan simbol sapi yang diukir di lantai. Susu mengikuti dengan tepat, menggerakkan kaki dan tanduk sesuai pola. Patung-patung itu berhenti, kemudian mundur perlahan, membuka jalan menuju peti. Bayu menghela napas lega. Kerjasama mereka, antara manusia dan sapi ajaib, telah berhasil melewati ujian terakhir. Bayu membuka peti perlahan. Di dalamnya terdapat emas, permata, dan gulungan peta baru, lebih kuno dan misterius daripada sebelumnya. Gulungan itu menunjukkan lokasi harta karun yang lebih besar, tersembunyi di tengah hutan yang lebih dalam lagi. Bayu menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Harta karun ini hanyalah bagian pertama dari rahasia besar. Susu mendekat, menundukkan kepala ke Bayu. Bayu mengelus leher sapi ajaib itu, berkata, "Kau luar biasa, Susu. Tanpa dirimu, aku tidak akan pernah melewati semua ini." Sapi itu menggeram lembut, seakan tersenyum. Setelah beberapa saat beristirahat, Bayu dan Susu meninggalkan ruang rahasia itu dengan hati gembira. Bayu menatap peta baru, penuh simbol dan arah yang menuntun mereka lebih jauh ke dalam hutan. Ia tahu, perjalanan mereka kini akan semakin menantang, tapi keberanian, kecerdikan, dan kerjasama mereka telah teruji. Setelah meninggalkan puncak gunung berkabut, Bayu dan Susu menatap hutan luas yang terbentang di depan mereka. Kabut mulai menipis, namun hutan terlarang, sebagaimana desa menamakannya, memancarkan aura misteri. Pohon-pohon raksasa berdiri tegak, cabang-cabang saling menjalin seperti pagar alami, dan suara binatang terdengar lebih keras, kadang menyeramkan, kadang memikat. Bayu merasakan campuran rasa takut dan penasaran. Ini dia, Susu, hutan yang konon dijaga makhluk-makhluk gaib, bisik Bayu. Susu menggeram pelan, langkahnya tetap mantap. Bayu tahu, sapi ajaib itu bisa merasakan bahaya jauh sebelum terlihat. Mereka mulai menapaki jalur sempit, dedaunan basah menempel di pakaian Bayu, akar pohon menjerat kaki mereka, dan tanah licin membuat langkah lebih berat. Tidak lama kemudian, mereka menemukan jejak kaki besar di tanah lembab, tidak seperti hewan biasa. Bayu menunduk, memeriksa jejak itu. Mungkin ini petunjuk atau peringatan, gumamnya. Susu mengendus jejak itu, lalu menatap Bayu, seakan mengatakan, "Ikuti aku, jalannya aman." Mereka pun mengikuti Susu, langkah demi langkah, hati-hati melewati jebakan alam yang tersembunyi. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di danau kecil berair hijau zamrud. Airnya jernih, tapi ada kilauan aneh di dasarnya, seperti sinar yang memantul dari permata. Bayu melihat peta baru yang mereka dapatkan dari gunung berkabut. Simbol di peta menunjukkan bahwa danau ini adalah petunjuk penting untuk menemukan harta berikutnya. Namun, gulungan peta juga menuliskan teka-teki. Hanya yang memiliki hati murni dan keberanian sejati dapat menemukan jalan di dasar zamrud. Jangan terburu-buru, pandanglah dengan mata hati. Bayu menghela napas panjang. Ia menatap Susu. "Kau paham maksudnya, kan?" Susu mengangguk perlahan, lalu menunduk, menggerakkan hidungnya ke arah batu-batu besar di tepi danau.
Bayu menyadari pola batu itu membentuk simbol yang sama seperti di peta. Dengan hati-hati, ia menepuk batu-batu itu satu persatu sesuai urutan, dan perlahan, permukaan air bergelombang, membentuk jalan menuju pulau kecil di tengah danau. Bayu menuntun Susu ke perahu kayu kecil yang tersandar di tepi danau. Mereka menyeberang, hati-hati menapaki setiap langkah di pulau itu. Di tengah pulau, terdapat gua tersembunyi. Pintunya terbuat dari batu besar dengan ukiran simbol sapi dan manusia. Bayu menempelkan tangan ke ukiran itu, dan terdengar bunyi klik. Pintu gua perlahan terbuka, mengungkap ruang yang dipenuhi cahaya emas lembut dan permata kecil berkilauan. Namun, suasana berubah mencekam ketika terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Dari balik bayangan, muncul makhluk berkaki 4, tubuhnya seperti kombinasi singa dan ular, dengan mata berkilau merah. Bayu menelan ludah. Ia tahu makhluk itu adalah penjaga harta karun, ujian berikutnya bagi siapapun yang ingin mencapai rahasia terdalam. Susu berdiri tegap, tanduknya memancarkan cahaya lembut. Makhluk itu berhenti sejenak, menatap mereka. Bayu merasakan ketegangan meningkat, tapi ia menenangkan diri. Ia ingat semua yang ia pelajari dari simbol di peta dan pengalaman sebelumnya. Dengan hati-hati, Bayu meniru gerakan simbol sapi di lantai gua, langkah hati-hati dan penuh kesabaran. Susu mengikuti setiap gerakan, tanduknya memantul di cahaya gua, seakan menaklukkan ketakutan makhluk itu. Makhluk penjaga itu menggeram, namun perlahan mundur ke sudut gua, membiarkan Bayu dan Susu melangkah lebih dalam. Bayu menatap Susu, berkata, "Kau luar biasa, teman. Tanpa dirimu, aku tidak tahu apakah kita bisa melewati ini." Sapi ajaib itu menggeram lembut, seakan tersenyum. Di ujung gua, mereka menemukan pilar batu dengan simbol matahari dan bulan. Bayu menepuk pilar itu, dan terdengar bunyi gemuruh, seakan seluruh gua hidup. Dari celah di dinding batu muncul peti kayu kuno, berukir simbol sapi, manusia, dan alam. Bayu membuka peti itu perlahan, dan di dalamnya terdapat kain emas, permata, dan gulungan peta baru yang lebih kuno, menunjukkan lokasi harta karun utama di tengah hutan yang lebih dalam lagi. Bayu menulis di buku catatan. Hutan terlarang bukan hanya penuh rintangan fisik, tapi juga ujian bagi hati dan keberanian. Susu, kau bukan sekadar teman perjalanan, tapi pelindung dan penuntun yang tak tergantikan. Perjalanan kita menuju harta karun utama baru saja semakin nyata. Mereka beristirahat di pulau kecil itu, menikmati pemandangan danau Zamrud yang tenang. Bayu menatap peta baru, penuh simbol yang menuntun mereka lebih jauh ke dalam hutan. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan lebih menantang, tapi keberanian, kecerdikan, dan kerjasama mereka telah teruji. Setelah menyeberangi danau Zamrud dan menaklukkan hutan terlarang, Bayu dan Susu melangkah lebih dalam ke jantung hutan yang belum pernah dijamah manusia. Pepohonan di sini jauh lebih tinggi, cabangnya saling menjalin hingga membentuk kanopi alami yang hampir menutupi cahaya matahari. Suara binatang malam masih terdengar, namun kini terasa lebih berat, seolah hutan itu menahan napas menunggu kehadiran mereka. Bayu membuka gulungan peta baru yang mereka temukan di pulau. Simbol-simbolnya lebih rumit daripada sebelumnya. Matahari, bulan, sapi, dan manusia saling berpadu dalam pola yang tampak seperti teka-teki 3 dimensi. Bayu menatap Susu, berkata, "Ini mungkin ujian terakhir, teman. Kita harus memecahkan semua simbol ini untuk menemukan harta karun terbesar." Susu mengangguk, mata bersinar penuh keyakinan. Langkah pertama membawa mereka melewati jurang tersembunyi yang hanya terlihat dari pola cahaya tertentu. Bayu harus menapaki batu-batu yang menonjol,
sementara Susu melangkah dengan mantap, menuntun Bayu. Setiap gerakan penuh ketelitian, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Bayu merasakan adrenalin mengalir, tapi ia tahu, keberanian harus disertai kecermatan. Setelah melewati jurang, mereka tiba di lapangan batu besar yang dipenuhi simbol kuno. Di tengahnya terdapat pilar batu tinggi dengan ukiran matahari, bulan, dan sapi, mirip dengan gulungan peta. Bayu menyadari bahwa ini adalah kunci untuk membuka jalan ke harta karun. Ia menepuk pilar itu sesuai urutan simbol di peta, sementara Susu menempatkan kakinya di titik-titik yang seakan membentuk pola energi. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan sekat batu besar terbuka, memperlihatkan tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap. Bayu menelan ludah. Ia tahu, ruang ini dijaga oleh makhluk hutan terakhir, penjaga harta karun terbesar. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga, langkah demi langkah, masuk ke kegelapan yang hanya diterangi cahaya tanduk Susu. Di dasar tangga, mereka disambut oleh ruang gua raksasa. Dindingnya berkilau dengan kristal yang memancarkan cahaya lembut. Namun, suasana segera mencekam ketika terdengar suara gemuruh berat, dan dari bayangan muncul makhluk berkepala naga dengan tubuh menyerupai harimau raksasa. Mata makhluk itu berwarna merah menyala, dan aroma mistisnya memenuhi gua. Bayu menegangkan tubuh, tapi Susu berdiri di depannya. Tanduknya memancarkan cahaya emas yang lebih terang daripada sebelumnya. Makhluk penjaga itu menggeram, lalu melompat ke arah mereka. Bayu merasakan jantungnya hampir meloncat, namun Susu dengan sigap menangkis makhluk itu dengan tanduknya. Bayu memegang erat tongkat kayu, hati-hati menyeimbangkan diri, sambil mengingat simbol di peta. Ia tahu, satu gerakan salah bisa berakibat fatal. Bayu kemudian mulai meniru pola gerakan simbol matahari, bulan, dan sapi di lantai gua, mengikuti petunjuk peta. Susu menggerakkan kaki dan tanduknya sesuai urutan simbol, memancarkan cahaya yang menenangkan makhluk penjaga. Makhluk itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata merah menyala, lalu perlahan mundur ke sudut gua, membiarkan mereka melangkah lebih dalam. Bayu tersenyum lega, menyadari kerja sama manusia dan sapi ajaib telah berhasil melewati ujian terakhir. Di ujung gua, mereka menemukan pintu batu raksasa yang menutup peti harta karun terbesar. Pintu itu memiliki ukiran simbol sapi yang sama dengan Susu. Bayu menempelkan tangan ke ukiran itu, dan terdengar bunyi klik panjang. Perlahan, pintu terbuka, mengungkap peti raksasa berisi emas, permata, dan artefak kuno. Cahaya memancar memenuhi seluruh gua. Namun, harta karun itu bukan hanya benda berharga. Di atas peti terdapat manuskrip tua berisi rahasia alam, sejarah sapi ajaib, dan petunjuk untuk menjaga keseimbangan hutan. Bayu menyadari bahwa harta karun terbesar ini bukan sekadar kekayaan materi, tapi juga kearifan dan keajaiban yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bayu menulis catatan di buku harian. Harta karun terbesar bukan hanya emas atau permata. Ini tentang keberanian, kecerdikan, dan kerja sama. Susu, kau bukan hanya penuntun, tapi penjaga yang membuatku percaya bahwa setiap ujian bisa dilewati. Rahasia hutan, makhluk ajaib, dan simbol kuno mengajarkan kita tentang kesabaran dan keberanian sejati. Setelah beberapa saat menikmati penemuan mereka, Bayu menatap Susu, tersenyum, dan berkata, "Perjalanan ini belum berakhir, teman. Kita telah menemukan harta terbesar, tapi hutan masih menyimpan misteri yang lebih dalam. Besok, kita akan kembali ke cahaya dunia, membawa keajaiban ini ke kehidupan nyata." Susu menggeram lembut, mata bersinar di cahaya peti, seakan menyetujui kata-kata Bayu. Setelah menemukan harta karun terbesar,
Bayu dan Susu memutuskan untuk meninggalkan gua raksasa. Cahaya emas dari peti masih memantul di dinding, menciptakan bayangan yang menari-nari di lantai batu. Bayu menatap Susu, berkata, "Kita telah melewati ujian terberat, tapi perjalanan pulang tidak kalah berbahaya. Harta ini harus kita bawa dengan hati-hati." Susu menggeram lembut, seakan mengerti pentingnya misi mereka. Langkah pertama mereka menanjak kembali ke tangga yang membawa mereka keluar gua. Tangga itu licin, dipenuhi lumut basah, dan setiap langkah Bayu harus diimbangi oleh Susu yang menapaki batu dengan mantap. Bayu menahan napas saat salah satu batu bergeser, tapi Susu sigap menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Bayu tersenyum lega. Ia sadar bahwa sapi ajaib ini bukan hanya teman, tapi penjaga yang mampu menuntun melalui bahaya paling sulit sekalipun. Keluar dari gua, mereka kembali ke hutan kristal, tempat cahaya pantulan batu bisa menipu arah. Bayu membuka peta baru yang mereka temukan di gua, mencoba menafsirkan jalur pulang. Namun kabut yang masih tebal membuat orientasi menjadi sulit. Bayu menunduk, menyadari bahwa mereka harus mengandalkan insting Susu, karena sapi itu mampu merasakan arah yang aman. Di tengah hutan, terdengar suara gemerisik dan ranting patah. Bayu menegangkan tubuhnya, menyadari makhluk hutan yang penasaran mengintai mereka. Dari bayangan pepohonan muncul rangkaian burung hantu besar yang menatap mereka dengan mata bersinar. Bayu ragu-ragu, tapi Susu melangkah mantap. Tanduknya memancarkan cahaya yang menenangkan makhluk-makhluk itu. Burung-burung hantu itu akhirnya terbang ke arah lain, seolah memberi jalan. Bayu tersenyum lega. Sekali lagi, Susu menjadi pelindung yang tak tergantikan. Perjalanan mereka berlanjut hingga mencapai tebing tinggi, di mana mereka harus menuruni jalur curam menuju lembah. Angin malam bertiup kencang, membuat Bayu hampir kehilangan keseimbangan. Susu berdiri di depan, tubuhnya besar menahan angin, dan dengan hati-hati menuntun Bayu menuruni tebing. Bayu menggenggam erat tali yang mereka temukan di gua, sementara kaki Susu menapak di batu, menjaga agar keduanya tetap aman. Di lembah, mereka menemukan sungai deras yang harus diseberangi. Bayu menatap arus air yang bergemuruh, ragu apakah bisa menyeberang dengan aman. Namun Susu melangkah ke tepian sungai, menahan air dengan tubuhnya yang besar, menciptakan jalur aman bagi Bayu. Perlahan, langkah demi langkah, mereka menyeberangi sungai tanpa celaka. Bayu menghela napas panjang, menyadari bahwa harta karun ini tidak hanya menguji keberanian, tetapi juga ketekunan dan kerjasama antara manusia dan sapi ajaib. Saat matahari mulai tenggelam, mereka tiba di padang terbuka, namun di kejauhan terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Bayu menegangkan tubuh, menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir alam sebelum mereka kembali ke desa. Dari hutan muncul segerombolan serigala hutan, mata mereka bersinar di cahaya senja, tampak lapar dan waspada. Bayu merasa jantungnya berdegup kencang. Susu berdiri tegap, tanduknya memancarkan cahaya lembut, menatap serigala-serigala itu. Bayu menenangkan napasnya, mengambil tongkat kayu. Serigala itu mendekat, namun begitu melihat Susu, mereka berhenti sejenak, mencium aroma sapi ajaib, lalu mundur perlahan ke pepohonan. Bayu tersenyum lega, menyadari bahwa keberanian harus selalu diimbangi dengan kecerdikan. Malam mulai turun, dan Bayu memutuskan untuk berkemah di padang terbuka, menyalakan api kecil. Cahaya api memantul di permata dan emas yang mereka bawa dari harta karun. Bayu duduk di dekat Susu, memeluk lehernya, dan berkata, "Kau luar biasa, Susu. Setiap rintangan, setiap makhluk hutan, bahkan arus sungai deras, semuanya kita lalui bersama. Besok, kita akan kembali ke desa dengan harta ini,
dan semua orang akan melihat keajaiban yang telah kita temukan." Susu menggeram lembut, mata bersinar di cahaya api. Bayu menatap langit malam, penuh bintang, menyadari bahwa hutan ini bukan hanya ujian, tapi juga guru yang mengajarkan kesabaran, keberanian, dan kerja sama. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti padang terbuka. Bayu dan Susu bangun dari tempat berkemah mereka, menyadari bahwa mereka telah berada cukup dekat dengan batas hutan menuju desa. Namun suasana tidak lagi tenang. Hutan yang mereka lalui sebelumnya sudah seperti sahabat, tapi bagian terakhir ini terasa berbeda, gelap, sunyi, dan penuh rahasia yang belum terungkap. Bayu menatap gulungan peta terakhir yang mereka temukan di gua harta karun terbesar. Simbolnya menunjukkan jalur tersembunyi yang harus mereka lalui, namun beberapa simbol tampak seperti peringatan. Hanya hati murni yang bisa melewati rintangan terakhir. Bayu menelan ludah, sadar bahwa ujian terakhir ini akan menuntut mereka lebih dari sekadar keberanian fisik. Langkah pertama membawa mereka melalui hutan lebat dengan pohon raksasa. Akar pohon menjalar ke jalan, tanah basah licin akibat embun pagi. Bayu menunduk, berhati-hati, sementara Susu menavigasi jalur terbaik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak. Seekor rubah hutan berwarna perak muncul, menatap mereka dengan mata cerdik. Bayu menahan napas, tapi Susu berdiri tegap, tanduknya memancarkan cahaya lembut. Rubah itu menatap sejenak, kemudian berlari ke arah lain. Bayu tersenyum lega, sadar bahwa setiap makhluk di hutan ini menguji niat mereka. Mereka terus berjalan hingga menemukan sungai besar dengan arus deras. Jembatan kayu tua yang seharusnya bisa dilalui kini sebagian roboh. Bayu menatap arus, merasa waspada. Namun Susu menggunakan tubuhnya yang besar untuk menahan sebagian arus, menciptakan jalur aman bagi Bayu. Perlahan, mereka menyeberangi sungai. Bayu menggenggam erat tali yang mereka temukan sebelumnya, dan Susu menapaki batu dengan mantap, menjaga agar keduanya tetap aman. Setelah menyeberangi sungai, mereka menghadapi tebing terjal yang harus dituruni. Angin kencang mengguncang pohon-pohon di sekitar, membuat dedaunan beterbangan dan hampir menutupi jalur. Bayu menggenggam erat tali, menuruni tebing langkah demi langkah, sementara Susu menempel di sampingnya, tanduk dan tubuhnya menjadi penopang yang kuat. Setiap langkah Bayu diiringi suara gemerisik batu dan ranting patah. Ia menelan ludah, sadar bahwa ini adalah ujian terakhir sebelum harta karun bisa dibawa ke desa. Di kaki tebing, mereka menemukan padang terbuka dengan cahaya matahari yang menembus pepohonan, namun terdengar suara gemuruh dari hutan di dekatnya. Dari bayangan pepohonan muncul kelompok makhluk hutan besar, mirip serigala namun dengan bulu berkilau dan mata menyala, menjaga jalur menuju desa. Bayu merasa jantungnya berdegup kencang. Susu berdiri tegap di depan Bayu, tanduknya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Makhluk-makhluk itu mendekat, menatap mereka dengan waspada. Bayu menenangkan napasnya, mengingat semua simbol dan pelajaran yang mereka pelajari, keberanian, kecerdikan, dan hati murni akan membuka jalan. Ia meniru pola gerakan simbol sapi dan manusia di peta, sementara Susu menggerakkan kaki dan tanduk sesuai urutan simbol. Makhluk-makhluk itu berhenti sejenak, mengendus udara, lalu mundur perlahan, membuka jalan. Bayu tersenyum lega, menyadari kerja sama mereka telah melewati ujian terakhir hutan. Langkah terakhir membawa mereka melewati hutan gelap dengan cabang-cabang yang menutupi jalur, hampir seperti lorong alami. Cahaya matahari yang masuk dari celah pepohonan menciptakan bayangan menari, seolah menguji ketelitian mereka. Bayu memegang erat gulungan peta, menandai jalur, dan mengikuti setiap petunjuk dengan hati-hati. Susu berjalan di depannya, menyingkirkan akar dan cabang yang menghalangi.
Saat mereka akhirnya melihat tepi hutan yang menandai batas desa, Bayu menghela napas panjang. Ia tersenyum lebar, menepuk leher Susu, berkata, "Kita berhasil, teman. Semua rintangan hutan, semua ujian makhluk ajaib, kita lalui bersama." Susu menggeram lembut, mata bersinar di cahaya senja, seakan ikut merayakan keberhasilan mereka. Bayu dan Susu akhirnya keluar dari batas hutan, membawa harta karun terbesar yang selama ini tersembunyi di dalam kedalaman alam. Cahaya matahari sore memantul di permata dan emas yang mereka bawa, menciptakan kilauan yang seolah menuntun mereka pulang. Bayu menatap desa dari kejauhan, hatinya berdebar campur aduk antara lega, bahagia, dan penuh rasa syukur. Perjalanan pulang mereka bukan sekadar membawa harta, tapi juga membawa pelajaran hidup. Setiap rintangan yang mereka lalui, jurang, sungai deras, tebing curam, makhluk hutan ajaib, telah mengajarkan Bayu tentang keberanian, kesabaran, kecerdikan, dan arti kerjasama. Susu, sapi ajaib yang setia, menjadi teman, pelindung, dan penuntun yang tidak ternilai harganya. Ketika mereka mendekati desa, penduduk mulai melihat sosok Bayu dan Susu dari kejauhan. Suara teriakan kegembiraan terdengar, Bayu pulang bersama sapi ajaibnya. Anak-anak berlari mendekat, mata mereka berbinar kagum melihat Susu yang begitu besar dan indah. Orang-orang dewasa menatap penuh keheranan sekaligus kagum, terutama ketika Bayu menampilkan harta karun yang mereka bawa. Bayu menurunkan Susu di alun-alun desa. Ia mengelus leher sapi ajaib itu, berkata dengan lembut, "Kau hebat, Susu. Tanpa dirimu, aku tidak akan bisa membawa ini semua pulang." Susu menggeram lembut, mata bersinar di sinar senja, seakan tersenyum. Penduduk desa berkumpul mengelilingi mereka, mata mereka menatap harta karun dengan kagum. Emas dan permata berkilauan di tangan Bayu, namun yang lebih mengesankan adalah gulungan peta kuno dan manuskrip yang berisi rahasia alam serta pelajaran hidup dari hutan. Bayu menjelaskan kepada mereka, harta ini bukan hanya emas dan permata. Ini adalah simbol keberanian, kecerdikan, dan hati yang tulus. Hutan itu menguji siapa yang layak membawa harta karun, dan aku bersyukur bisa melewati semua ujian dengan Susu di sisiku. Kita semua harus belajar dari alam, menghormati, menjaga, dan hidup selaras dengannya. Anak-anak mendekat, menatap Susu dengan kagum, dan salah satu dari mereka bertanya, "Bayu, apa Susu benar-benar sapi ajaib?" Bayu tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Ya, Susu tidak hanya teman perjalananku, tapi juga pelindung yang mengajarkan kita arti keberanian dan kerjasama. Tanpa Susu, aku tidak akan pernah bisa menaklukkan hutan dan menemukan harta karun ini." Orang-orang dewasa pun mulai memahami pesan yang dibawa Bayu. Mereka menyadari bahwa kekayaan harta bukanlah yang terpenting. Keberanian, kerjasama, dan penghormatan terhadap alam adalah harta sejati yang harus dijaga. Bayu membagikan sebagian harta karun kepada desa, terutama untuk membangun fasilitas umum, sekolah, dan tempat pertemuan bagi warga, sementara sebagian lagi tetap disimpan untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan hutan. Malam itu, di alun-alun desa, Bayu dan Susu duduk di tengah warga yang berkumpul, bintang-bintang bersinar di langit. Api unggun menyala, cahaya hangat memantul di wajah semua orang. Bayu menatap Susu, berkata, "Perjalanan kita mengajarkan satu hal, harta sejati tidak hanya terlihat, tapi juga dirasakan. Keberanian, ketekunan, dan hati yang tulus akan membawa kita pada keajaiban sejati." Susu menggeram lembut, mata bersinar penuh kehangatan. Desa itu kini bukan hanya menyambut Bayu dan harta karunnya,
tapi juga menghormati keajaiban alam dan nilai-nilai yang mereka bawa pulang. Semua orang menyadari bahwa keberanian satu pemuda dan kesetiaan sapi ajaibnya telah mengubah nasib desa, membawa kesejahteraan dan kebijaksanaan yang tak ternilai.